berenang karena mengandalkan perutnya sebagai pelampung. Makanya mereka nggak akan tenggelam. Dia ngapung terus sambil berenang. Aduh, lucu banget. Desa Sriwe dikenal sebagai sentra rumput laut atau geranggang. Dan sekarang saya mau ikut panen di tengah laut. Biasanya Fun Trabas itu menaiki motor, tapi kali ini berbeda karena saya naik kuda. Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, terkenal memiliki populasi kerbau yang cukup banyak. Menjadi salah satu komoditi peternakan, terutama sebagai sumber pendapatan maupun pangan masyarakat Sumbawa. Teknik pemeliharaannya masih dilakukan secara tradisional, yaitu dilepas di kawasan liar atau ladang penggembalaan. Saat musim tanam, biasanya para peternak membawa kerbau-kerbaunya ini ke Gili Rakit. Nah, setelah panen, baru deh kerbaunya nanti pulang ke sana. Tapi mereka kembali dengan cara yang unik. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ladang yang luas dan ketersediaan pakan ternak membuat kerbau-kerbau mendapat makanan yang cukup di Gili Rakit. Kerbau dapat bertahan hingga selesai musim panen, di mana pakan ternak juga sudah mulai habis. Beruntung, saya bisa ikut momen seperti ini yang hanya bisa dijumpai setahun sekali. Ayo gadis. Sekarang saya mau giring kerbau ini untuk bertemu teman-teman yang lain tuh. Sebelum nanti kita mulai nyebrang. Sebelum menyeberang, kerbau dikumpulkan dahulu di kandang. Jadi memang kerbau-kerbau di sini sengaja dibawa ke Gili Rakit supaya tidak mengganggu lahan warga saat musim tanam, soalnya di sana tuh kebanyakan tidak dipagari. Kira-kira sekitar 6 bulan ada di sini ya, Pak? Lama juga 6 bulan di sini. Saatnya membawa kerbau menuju perahu. Satu orang peternak bisa membawa hingga belasan kerbau. Jenis kerbau Sumbawa yaitu kerbau rawa atau yang dikenal dengan bubalus-bubalis. Jadi cara kerbau ini menyeberang harus ada 1 atau 2 kerbau yang diikatkan di perahu. Dan kerbaunya itu juga tidak bisa kerbau sembarangan. Harus yang sudah tua. Seperti dia ini nih, kelihatan dari tanduknya sudah yang paling panjang. Karena dari tanduknya saya bisa ngitung nih umurnya kira-kira berapa. Tuh kelihatan dari yang timbul-timbul. Jadi kalau dia udah diikat, nanti teman-teman yang lain mengikuti juga dia berenang. Rombongan kerbau sudah berbaris, siap mengikuti induknya berenang. Siap, Pak. Oke, aman ya. Sekarang pasukan kerbau siap untuk berenang. Tapi nggak cuma kerbau yang renang, saya juga mau ikutan. Pasukan kerbau siap jalan. Saya mau merasakan sensasi berenang di atas kerbau. Oke, ayo jalan. Gerakan kaki kerbau bisa saya rasakan, sama seperti ketika manusia berenang. Bentar. Aduh. Perjuangan. Emang luar biasa ya. Berenang sama kerbau tidak semudah yang saya kira. Karena tadi saya naik di atasnya, tapi dia bergoyang-goyang, jadi saya nggak bisa seimbang. Mereka terlalu lucu, saya nggak kuat. Dan memang ini kerbaunya itu jenis kerbau rawa, makanya mereka bisa berenang. Itu udah insting mereka sendiri tanpa dilatih sama sekali. Kedalaman air yang dilewati tentu berbeda-beda, tapi kawanan kerbau tetap stabil berenang, tidak ada yang tenggelam. Dan menurut warga setempat, kerbau-kerbau ini itu bisa berenang karena mengandalkan perutnya sebagai pelampung. Makanya mereka nggak akan tenggelam. Dia ngapung
perjalanan dari Gili Rakit menuju kampung membutuhkan waktu hampir 30 menit. Saya masih penasaran, ingin kembali berenang bersama para kerbau. Sebelum sampai pesisir, saya mau ikutan berenang lagi di sama kerbau. Tapi nggak mau di tengah-tengah, mau agak pinggir kerbaunya supaya nggak kena kaki-kaki mereka. Jenis kerbau rawa menghabiskan sebagian waktunya di air. Tak heran, mereka sangat pandai berenang. Ternyata memang kerbau-kerbaunya itu punya kecepatan yang lebih untuk berenang. Karena mereka udah nyampe di sana duluan. Saya baru terjun, ketinggalan. Mereka semua udah berhasil dikumpulkan karena tadi kan mereka mencar-mencar. Dan habis ini mereka akan dibawa ke kandang mereka. Ini kerbaunya lagi asik banget makan. Laper ya. Emang sih abis berenang tuh enaknya makan. Dan pertama kalinya saya tadi melihat kerbau berenang. Bahkan saya bisa ikutan berenang bareng. Itu seru banget. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Di Sumbawa, kerbau tak hanya dimanfaatkan dagingnya sebagai sumber protein, tapi juga susunya. Setiap hari, ada saja peternak yang memerah serta memanfaatkan susu kerbau. Kalau kerbau sudah kabur, kita nyarinya itu sampai olahraga berkeringat seperti ini. Luar biasa memang nih. Dan ini kerbaunya mau saya bawa ke sana untuk diperah susunya. Karena di Desa Batu Tering ini terkenal susu kerbau terbaik di sini. Untuk bisa memerah susu kerbau, harus dipancing dulu menggunakan anaknya. Wah, lari dia, lari. Wah! Wah! Oe. Wah, ini calon-calon generasi kerbau balap karena dia larinya juga kencang. Wah! Kalau sudah ada anak kerbau, nah berarti dia akan nyusu sama induknya. Kalau sudah nyusu berarti susunya akan lebih cepat keluar nanti dari induknya. Dia udah nggak sabar mau nyusu, langsung mau berontak aja. Ayo nyusu, ayo. Air susunya udah keluar, jadi memang tadi anak kerbaunya sudah nyusu ke induknya, itu memancing supaya air susunya lebih banyak keluarnya. Ayo cobain ya Pak. Iya nggak keluar. Aduh. Agak ke dalam, oh gini ya? Ke dalam, ya. Kok nggak mau keluar ya Pak? Aduh, giliran saya yang mencet nggak keluar ini air susunya. Ternyata emang merah susu kerbau itu tidak segampang yang saya lihat. Susah dia bikin. Iya, ternyata butuh teknik khusus ya. Tapi saya dari tadi udah meres-meres tapi nggak keluar-keluar. Waduh, masih punya sedikit ini punya saya Pak. Bisa langsung dicobain katanya. Ini dari baunya mirip sih sebenarnya kayak susu sapi ya. Mirip. Iya juga. Iya. Ayo cobain nih Pak. Coba. Coba saya rasa dulu. Tahan dulu Pak. Aduh, ini memang rasanya mirip kayak susu sapi, cuma dia lebih gurih. Ini sampai netes-netes saya minumnya. Ini kalau tambah es enak kali. Susu kerbau memang tidak sepopuler susu sapi, namun tetap memiliki komponen nutrisi yang sangat baik yang dapat memenuhi kebutuhan gizi manusia.
cukup banyak juga nih susu yang kita dapatkan. Karena waktunya pas di pagi hari. Kalau udah siangan dikit nanti dia ngambek, nggak mau keluar susunya. Dan susu kerbau ini selain bisa dimanfaatkan menjadi makanan sehari-hari gitu, terus bisa dikonsumsi, bisa juga untuk manfaat-manfaat lainnya. Penasaran kan? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Tidak hanya bisa diminum langsung, susu kerbau juga bisa diolah menjadi kudapan. Susu kerbau bisa diinovasikan untuk campuran bahan makanan, seperti yang lagi saya mau buat ini. Untuk campuran bubur ketan hitam atau buir lege pisang. Ketan hitam direbus hingga bertekstur lunak dengan ditambahkan gula merah dan garam. Meski sederhana, kudapan ini cukup mengenyangkan. Jadi susu kerbaunya itu ditambahkan ke ketan yang sudah setengah matang. Nah, oke, tinggal diaduk-aduk aja ya. Memerlukan waktu setengah jam sampai ketan matang sempurna. Kelihatannya udah mateng ini loh Mbak Nova. Aduk-aduk dulu. Wah, udah bisa lah ya? Udah. Aromanya juga udah tercium. Kita bagi-bagi aja langsung. Enak. Tapi ini ternyata rasanya enak banget. Memang mirip seperti bubur ketan hitam, cuma dia lebih gurih karena ada campuran susu kerbaunya. Ternyata susu kerbau ini punya banyak sekali manfaat. Salah satunya ini nih, contohnya yang dibikin bubur ketan hitam ini. Dan gak kalah sama susu sapi ya kan, karena ini proteinnya juga lebih tinggi. Enak lagi rasanya ya kan? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Enak. Menyeberang dari Pulau Sumbawa, petualangan saya berlanjut ke Lombok Timur, daerah yang masih menjaga kearifan lokal serta tradisinya. Iya. Saya bukan mau main tenis, tapi saya mau nyorok, yaitu tradisi yang dilakukan warga desa Sabe setelah musim panen. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Nyorok bukan sekadar mencari ikan bersama, tapi ajang berkumpul dan sukacita setelah musim panen. Ih, dapet. Lumayan dapat satu. Jadi memang untuk mendapatkan ikan kepait, pakai ini nih alatnya, sorok. Nyorok bisa dilakukan pada kolam yang surut maupun sebaliknya, karena tidak bergantung pada habitat ikan yang dicari. Nah, Kain pesara pola. tuh. Dia sekecil-kecil ini. Pola. Kecil-kecil dan dia lincah sekali. Sekilas, ikan kepait mirip dengan ikan cere. Populasinya sangat banyak di sini. Banyak warga masih mencarinya karena rasanya yang gurih. Harus jeli mencari keberadaan ikan kepait, terutama di pinggir kolam, karena kadang berada di balik rerumputan. Sorok harus lekas diangkat agar ikan tidak kabur. Makin kesini makin dalam. Dari sepinggang sekarang seleher. Wah, itu yang disorok bukan ikan, itu orang. Wah. Jadi ikan kepait ini kecil-kecil tapi bisa diolah menjadi makanan yang luar biasa enak. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Berbadan kecil membuat saya penasaran akan rasa ikan kepait ini jika diolah menjadi masakan. Saya lagi bersihin dulu nih ikan-ikannya. Sebelum dimasak, kepait kelak bage. Ibu-ibu sepertinya udah nungguin di sana. Ibu, ini bumbunya udah dibersihin. Kelak artinya masak, sedangkan bage berarti buah asam. Jadi, kelak bage merupakan masakan yang banyak rasa asamnya
karena ditambah dengan air asam yang cukup banyak sehingga tercipta rasa pedas asam. Ditambah beberapa sayur mayur menjadi pelengkap olahan ini. Bumbu yang sudah dihaluskan langsung direbus bersamaan hingga mendidih. Mau cobain sekarang kepahitnya. Jadi memang kuahnya itu kan ada rasa asam terus gurih. Tapi yang bikin unik adalah kepahitnya karena rasa ikannya itu ada pahit-pahitnya sedikit gitu. Namanya juga kepahit. Walaupun namanya kepahit, tapi rasanya tidak sepahit namanya. Apalagi kalau udah dicampur dengan bumbu-bumbu yang sederhana dan juga bervariasi. Rasanya jadi makin mantap. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Petualangan di Tanah Sasak, saya lanjutkan ke Lombok Tengah. Di Kecamatan Praia Barat, saya akan mengikuti aktivitas baru yang memacu adrenalin. Kali ini saya akan bermain fantrabas dengan teman-teman dari Lombok Tengah. Biasanya fantrabas itu menaiki motor, tapi kali ini berbeda karena saya naik kuda. Halo para sayu. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Praia Barat masih menyimpan hutan yang masih bisa dinikmati bagi pecinta trabas. Tidak hanya sekadar bermain, trabas dilakukan untuk melatih kuda mengenali medan baru. Karena kuda yang ditunggangi merupakan kuda pacuan. Kegiatan ini dilakukan jika sedang tidak ada pertandingan. Nah, ini dia saudaranya. Nah, kuda yang akan saya naiki ini namanya Paras. Tapi memang sebelum menaiki kuda, ada tradisi sembe. Jadi supaya saya itu bisa lebih kenal sama kudanya. Pak, gimana cara sembenya, Pak? Oh, jadi di sembe itu artinya kayak dikasih tanda pengenal ya di dahi. Pakai air liurnya kuda. Pakai air liurnya Paras. Biar Paras makin nurut nih sama saya. Karena medannya emang cukup berbahaya dan luar biasa nih, kita masuk ke hutan, makanya saya harus turun dulu dari kudanya, jadi nanti saya tuntun. Oh. Keinjek kaki. Memang sulit ya menjaga kudanya ini, tadi saya kaki sempat keinjek. Wah, aduh. Luar biasa, dedaunan diterabas sama Paras. Menunggangi kuda tidak semudah yang dibayangkan. Saya harus tenang. Kuda dapat merasakan getaran tubuh yang menungganginya. Sehingga ketika ada rasa takut, kuda akan merasakan hal yang sama. Untuk memandu kuda berjalan juga ada tekniknya. Jadi memang mengendalikan kuda itu cukup sulit. Jadi dia harus sesuai sama arah yang mau kita tuju. Mau belok kanan, kita arahkan kudanya ke kanan, ke kiri. Kalau berhenti, kita tinggal tarik aja. Kuda masih memiliki peranan penting bagi masyarakat di Lombok Tengah. Selain sebagai kuda pacu, hewan berkaki 4 ini masih digunakan sebagai alat transportasi. Keberadaannya masih banyak dijumpai, baik kuda lokal maupun silangan. Wah, waktunya bertemu air. Paras suka dengan air ini. Wow, wow, dia suka mandi ya, Mas.
satu bagian kesukaan dari kuda, dia memang senang ketemu dengan air. Makanya ini pas banget ya, ada air di sini nih. Terabas, kami lanjutkan di medan yang datar. Petualangan yang seru berada hampir 1 jam di atas punggung kuda. Agar tetap sehat dan kuat berlari, kuda juga diberikan perawatan rutin. Ramuan untuk mandi. Jadi kalau kuda mau mandi itu harus pakai ramuan khusus. Nah ini campurannya cukup banyak. Ada lengkuas, ada sereh, dan juga ada batang pisang. Dan mereka punya manfaat sendiri-sendiri. Kalau lengkuas itu supaya tubuh kudanya tetap hangat. Dan ini sereh supaya kuda tidak dihinggapi lalat atau nyamuk. Kasihan nanti gatal-gatal. Terus yang terakhir ada batang pisang supaya badannya tetap kuat, tetap strong. Luar biasa, memang banyak campurannya ya. Ternyata selain mandi, kuda juga punya perawatan lain yaitu lulur. Dan ini bahan-bahannya dari kunyit, terus ada jahe, ada cabai. Kalau kita biasanya ini untuk bumbu masakan, ini untuk lulur kuda loh, luar biasa. Supaya nanti dia badannya itu tetap kuat dan juga suhu badannya panas terus jadi lebih lincah ya Mas. Memandikan kuda tidak langsung diguyur air, tapi membasuh tubuhnya secara perlahan. Tujuannya supaya badan kuda bisa menyesuaikan dengan suhu air terlebih dahulu. Harus pelan-pelan supaya dia tidak ngamuk nih. tuh. Jadi harus tenang kitanya juga. Dari tadi kudanya udah garuk-garukin tanah. Artinya dia kayak udah ready untuk balapan gitu ya Mas? Ya. Tuh. Jadi kuda itu tidak hanya dimanfaatkan tenaganya aja buat pacu, buat rabas, tapi kita juga harus rajin-rajin merawat dia. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Perairan di wilayah Kabupaten Lombok Timur adalah surga bagi para petani budidaya rumput laut. Tepatnya di Kecamatan Jerowaru, salah satu daerah penghasil rumput laut terbaik di Nusa Tenggara Barat. Desa Seriwe dikenal sebagai sentra rumput laut atau geranggang. Dan sekarang saya mau ikut panen di tengah laut. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Di Desa Seriwe, budidaya rumput laut menggunakan teknik long line atau membentangkan tali panjang pada permukaan air. Teknik ini umum digunakan di daerah yang berarus tenang dan cukup ekonomis. Ini kita udah sampai lokasinya, sekarang saya mau siap-siap dulu untuk panen. Berarti Bapak naik gabus ini ya? Oke siap, saya juga ikutan deh, boleh ya? Cara panen sangat menentukan kualitas hasil produksi, makanya dilakukan secara hati-hati agar tidak menyebabkan kerusakan fisik pada talus atau cabang rumput laut. Jadi cara panennya itu kita bagi dua sisi. Ada sisi yang di perahu, Mas yang jaga. Oke Mas, siap? Siap. Nanti saya di gabus ada di ujung tali sana. Tugasnya itu ngelepas tali, jadi nanti yang di perahu tinggal ngegulung talinya aja. Pemanenan sebaiknya dilakukan pada pagi atau sore hari untuk menghindari terik matahari. Emang pas banget nih, panennya pagi-pagi. Kalau udah siangan dikit, mataharinya double. Jadi rumput laut yang dibudidaya di sini itu rumput laut hijau atau geranggang hijau. Nih kelihatan kan dari warnanya. Dan ini bibitnya diambil dari Sumbawa, makanya banyak sekali yang menanam rumput laut di sekitar sini. Luas sekali. Pemanenan dilakukan skala besar tapi secara bertahap. Ini kalau saya perhatikan,
rumput lautnya itu bagus dan ini sehat ya Mas ya? Iya. Karena ditanamnya itu memang sengaja di tengah-tengah laut. Karena semakin besar arusnya dia akan semakin sehat rumput lautnya. Waktu siap panen sekitar 45 hari. Pada umur tersebut, rumput laut sudah mempunyai kualitas gel stank dan mengandung karaginan yang optimal. Tadi saya udah nyoba ngelepas di sana, sekarang saya bagian narik-narik geranggangnya. Tapi ternyata luar biasa berat. Aduh, kelihatannya enteng tapi pas diangkat tuh ini berat banget. Kena air. Tapi mana sih? Luar biasa, kalau habis panen memang geranggangnya seperahu penuh sekali. Dan habis ini, geranggang-geranggang ini akan dibawa ke darat untuk dijemur. Proses penjemurannya kita harus ngerotokin geranggang satu persatu dengan cara diserut seperti ini. Pengeringan yang baik pada saat cuaca cerah dengan intensitas cahaya matahari yang optimal sekitar 2 hari hingga 1 minggu. Penjemuran juga bertujuan untuk menghilangkan kadar garam. Saat penjemuran, ada juga kelompok warga lainnya yang memasang bibit rumput laut untuk kembali ditanam sore harinya. Sebelum disebar memang bibit-bibit ini harus diikat terlebih dahulu. Nah, dan cara mengikatnya juga harus di jarak setiap 1 jengkal supaya nanti ketika tumbuh dia akan menyebar dengan cantik. Jarak antar tali ditentukan minimal 20 cm. Fungsinya agar pertumbuhan rumput laut bisa maksimal. Berat ya? Bibit yang sudah terpasang segera dibawa untuk ditanam agar tidak mengurangi kualitas. Sekarang rumput lautnya mau dibawa ke tengah laut sana. Kurang lebih jaraknya sekitar 5 mil lah dari sini. Dan ini banyak sekali, udah 1 perahu nih. Boleh saya tidurin ya Mas? Lumayan lah di perjalanan kita tidur dulu. Jadi cara menyebarnya ini cukup unik. Di sana ada yang bagian menarik. Nah, kami di sini ngulur. Nanti di sana diikat, terus nanti di bagian ujungnya juga diikat. Lalu di tengah-tengah ini juga ada botol-botol kosong yang dimanfaatkan sebagai pelampung supaya mereka tetap terapung di atas.